Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu Masa Kejayaan Pendidikan Islam. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3 dulu, yaitu yang pertama ada Eka Naswa, lalu yang kedua ada Mega Santia, dan saya sendiri Nur Fitri Ramadanti. Lanjut. Berkembangnya lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada kutab. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kata kataba adalah tempat menulis. Pada mulanya kutab tersebut dilaksanakan di rumah guru-guru yang bersangkutan dan diajarkan semata-mata menulis dan membaca. Timbul jenis kutab memberikan pelajaran menulis dan membaca, juga mengajarkan membaca Al-Quran dan pokok ajaran agama dan pengetahuan dasar lainnya. Lalu yang kedua ada pendidikan rendah di istana. Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di kota pada umumnya. Di istana orang tua murid atau para pembesar adalah yang membuat rencana pelajaran tersebut selaras dengan anaknya dan tujuan yang dikehendaki oleh orang tua. Lalu ada toko-toko buku. Toko-toko buku ini muncul sejak permulaan kerajaan Bani Abbas di Baghdad sendiri. Menurut Staton yang dikutip Hanun Asrohah, terdapat 100 toko buku. Selain Baghdad sendiri, Saras, Marv, Mosul, Basrah, Kairo, Cordova, Fes, Tunis, dan beberapa kota lainnya telah mendukung berkembangnya toko-toko buku. Toko-toko buku ini bukan hanya sekedar menjual buku, tetapi juga tempat berkumpulnya para pelajar dan ulama untuk berdiskusi terhadap berbagai masalah. Rumah-rumah ulama. Rumah-rumah ulama ini berperan penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum kepada masyarakat sekitar. Banyak rumah para ulama yang dijadikan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan bagi para pelajar. Lanjut. Lalu ada majelis. Majelis ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada majelis al-hadis, yaitu dibagi dua lagi, yaitu majelis yang bersifat permanen diselenggarakan oleh ulama yang ahli dalam bidang hadis. Lalu yang kedua ada majelis hadis yang bersifat insidental. Lalu ada majelis al-tadris, yaitu adalah majelis yang terdiri dari disiplin ilmu lainnya selain majelis hadis seperti majelis fikih, majelis nahu, dan majelis kalam. Lalu yang ketiga ada majelis al-munazrohah. Itu ada beberapa bentuk dari majelis al-munazaroh ini, yaitu majelis al-munazaroh yang diselenggarakan atas perintah khalifah, majelis al-munazaroh yang dilaksanakan secara spontan atau tidak sengaja. Lalu yang keempat ada majelis al-muzakaroh, yaitu majelis yang dibentuk untuk saling mengingatkan dan mereview pelajaran yang sudah berlalu sambil menunggu kehadiran guru. Lalu yang kelima ada majelis al-syu'aroh. Majelis ini merupakan kelas tempat belajar syair atau sebagai lembaga kontes para ahli syair. Lalu yang keenam ada majelis al-adab, yaitu majelis ini bercorak semacam perbincangan daripada sebagai tempat belajar. Lalu yang terakhir ada majelis al-fatwa dan al-nazar, itu adalah majelis pertemuan ulama fikih dan pelajar hendak belajar fikih. Lanjut. Selanjutnya ada Ba'diyah atau padang pasir, dusun tempat tinggal Badui.
Badiah-badiah atau padang pasir ini merupakan dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Dengan demikian, badiah-badiah ini merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Lalu ada rumah sakit dan observatorium. Khalifah pada masa Bani Abbasiyah ini mendirikan observatorium dan rumah sakit. Di observatorium ini sering dijadikan kajian-kajian terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmat pada tahun 828 Masehi. Rumah sakit ini juga didirikan oleh penguasa, di samping untuk pelayanan kesehatan juga untuk mendidik para calon dokter. Lalu ada perpustakaan. Pada masa Bani Abbasiyah telah terdapat perindustrian kertas seperti industri kertas di Baghdad yang berdiri sekitar tahun 795 Masehi. Tukang-tukang kertas ini tidak hanya menjual kertas, tapi juga di antara mereka mengarang buku dan menjualnya pada masyarakat. Perpustakaan ini banyak terdapat pada masa Bani Abbasiyah. Lalu ada masjid. Masjid ini sebagai lembaga pendidikan sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Demikian pula pada masa Bani Abbasiyah, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga merupakan tempat lembaga pendidikan, tempat peradilan, dan tempat militer berkumpul. Lalu ada Khan. Khan ini berfungsi sebagai asrama untuk pelajar-pelajar yang hendak menuntut ilmu pengetahuan. Pada pertengahan pertama dan kedua abad ke-6 atau 11 Masehi di Baghdad, banyak khan yang dikenali berfungsi sebagai asrama pelajar. Lalu ada ribat. Ribat ini adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk ibadah semata-mata. Kemudian berdirinya madrasah-madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berkembang dari masjid, kemudian jadi khas masjid, kemudian timbul madrasah. Madrasah ini berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan sebelumnya, karena lembaga-lembaga pendidikan sebelumnya ini belum memiliki administrasi yang teratur, guru dan murid mempunyai kebebasan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan madrasah ini sudah ada keteraturan administrasi sehingga pelaksanaan pendidikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pengelola. Di antara madrasah-madrasah yang ada pada masa kejayaan pendidikan Islam adalah Baitul Hikmah di Baghdad, Madrasah Darul Ilmi di Kairo, Madrasah Nizamiyah, dan Madrasah Al-Muntansyiriyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Santia. Silakan Mega. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Secara pendidikan di madrasah-madrasah pada masa kejayaan pendidikan Islam. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari oleh siswa. Kurikulum bukan hanya sekedar rencana pelajaran, tetapi yang semua secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Mahmud Yunus, kurikulum pendidikan Islam di masa Abbasiyah terbagi ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan sekolah rendah, Al-Kutub, materinya adalah bacaan dan hafalan, Al-Quran, pokok-pokok agama Islam, menulis dan berhitung, pokok-pokok nahu dan sorob, bacaan dan hafalan syair, dan kisah-kisah orang-orang besar. Yang kedua, tingkat menengah, dipelajari Al-Quran, bahasa dan sastra Arab, fikih, tafsir, hadis, balaghah, ilmu pasti, mantik, ilmu falak, tarikh, fisika, kedokteran, dan musik. Dan yang ketiga, tingkat perguruan tinggi dipelajari ilmu nakliyah, yaitu tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih, nahu dan sorob, balaghah, bahasa, dan sastra Arab.
puncak kejayaan ilmu dan kebudayaan Islam pada masa kejayaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid 170-193 Hijriah. Karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan, serta didukung negara dalam kondisi aman, tenang, dan dalam masa pembangunan sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa ini dimulai dengan perkembangan pesatnya kebudayaan Islam yang ditandai dengan perkembangan luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan, 14 sekolah-sekolah dan universitas-universitas tersebut tampak sangat dominan. Pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan pola budaya kaum muslimin. Berbagi ilmu pengetahuan dan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya kaum muslimin. Baiklah, setelah penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejayaan pendidikan Islam dimulai dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam non-formal, diantaranya Kutab, pendidikan rendah di istana, toko-toko kitab, rumah para ulama, majelis atau salon kesusastraan, ba'diyah, rumah sakit, perpustakaan, masjid, dan ribat. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah atau holako-holako untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, berkembang luasnya ilmu pengetahuan baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak holako-holako yang tidak mungkin keseluruhan tertampung dalam ruang masjid. Dalam puncak kemajuan ilmu dan budaya Islam, terjadi asimilasi budaya di antara budaya Islam dan budaya luar, sehingga muncullah sebagai ilmu di antaranya matematika, fisika, kimia, dan masih banyak yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.